Sekarang apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ya. Amalan apa yang hendak kita lakukan? Jadi sebenarnya begini, Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang akan dialami oleh seluruh umat di atas muka bumi. Sama seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang dialami oleh seluruh orang di atas muka bumi. Orang kafir juga mengalaminya, pelaku maksiat juga mengalaminya. Namun dia tidak mendapatkan bulan tersebut. Kenapa? Dia tidak isi dengan ibadah. Jadi maksudnya mencari Lailatul Qadar artinya bukan mencari dapat terus selesai, tidak. Tapi maksudnya mencari dengan mengisinya dengan banyak ibadah kepada Allah. Setiap kita dapat Lailatul Qadar, tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan. Sama, setiap orang akan dapat bulan Ramadan, tapi bagaimana kondisi dia di bulan Ramadan tersebut? Ya. Kalau dia isi dengan ibadah, maka dia mendapatkan malam berkah. Tapi kalau dia isi dengan maksiat, maka dia tidak mendapatkan keberkahan malam tersebut. Sama, setiap kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi barang siapa yang tidak mengisinya dengan ibadah, dia terluput dari keberkahan malam tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa terhalang dari Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang dari segala kebaikan. Ya. Makanya malam tersebut kita berusaha isi dengan ibadah-ibadah yang mulia. Cara terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf. Ini cara terbaik. Meskipun bukan merupakan apa? Syarat. Beda tatkala orang i'tikaf. Sejak dia i'tikaf, keberadaan dia di masjid itu ibadah. Meskipun dia tidur, meskipun dia duduk, kenapa? Dia sedang masuk dalam suatu ibadah namanya i'tikaf. Berdiamnya dia di masjid itu sudah ibadah tersendiri. Ini cara terbaik. Beda kalau kita lagi di pasar, lagi di kerjaan, kita tidak sedang beribadah. Ya. Tapi tatkala kita di i'tikaf di masjid, selama itu kita bernilai apa? Ibadah. Sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah di malam tersebut karena kita sementara dalam masjid. Ya. Kemudian di antara ibadah yang lainnya, Rasulullah SAW menghidupkan begadang pada malam tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr", Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kencengkan sarungnya. Ya, Ustaz, saya enggak pakai sarung, Ustaz. Saya pakai celana. Ya, sudah kencengkan celanamu. Maksudnya apa? Tidak menggauli istri-istrinya. Ya. Kemudian wa ahya lailahu. Kemudian dia hidupkan malam tersebut. Dan ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ada beda 10 malam terakhir dengan malam-malam sebelumnya. Malam-malam sebelumnya Rasulullah SAW masih tidur. Malam 10 terakhir Rasulullah SAW begadang. Kalaupun beliau tidur sangat sedikit. Ya, jadi Rasulullah SAW sengaja membedakan. Ya. Kalau malam-malam sebelumnya beliau masih menggauli istri-istrinya. Ya, tapi 10 malam terakhir tidak. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Maka kita di antara bentuk sayang kepada keluarga kita bukan hanya dengan memberikan harta kepada keluarga kita. Istri kita minta apa, kita kasih duit, mungkin enggak. Di antara kasih sayang kita kepada istri kita, kita bangunkan, suruh bangun. Ya, telepon apa suruh bangun salat malam, suruh bangun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam-malam ganjil. Karena ini malam-malam yang diharapkan ada Lailatul Qadarnya. Ya. Jadi kita berusaha untuk begadang. Ya. Kalau mampu untuk begadang, minum kopi ya, maka lakukan. Ya. Kalau ngantuk enggak apa-apa tidur. Tidak dilarang untuk apa? Tidur. Sehingga kita bisa sholat lebih khusyuk. Beda kalau dalam kondisi ngantuk memang agak berat. Tapi seorang berusaha untuk beribadah sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Dengan ibadah apa saja. Seperti sholat malam, seperti di Mekah dan Madinah sampai dibuat 2 ronde. Ronde pertama sekitar jam ba'da isya sampai 2 jam. Ronde kedua juga 2 jam seperempat. Jadi sholat malam saja semalam sampai 4 jam lebih. Ya, luar biasa. Ini sudah tabungan yang banyak. Sisanya mungkin berzikir, sisanya mungkin baca Quran, sisanya mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dengar pengajian, ya. Oleh karenanya saya masih ingat Syekh Shalih Al Fauzan, ya. Setiap 10 malam terakhir dulu waktu kita zaman-zaman masih sering ke Mekah, beliau selalu ada pengajian di sana. 10 malam terakhir beliau i'tikaf dan beliau mengisi pengajian di Masjidil Haram, ya. Karena butuh juga pengajian, ya, untuk memberi motivasi, memberi semangat. Ya, ini di antara bentuk-bentuk ibadah. Dan disukai ibadah yang berkhalwat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat semacam kemah-kemahan supaya bisa konsentrasi. Ya. Sehingga bisa konsentrasi, mungkin baca Quran sendiri, salat malam sendiri, dan itu yang terbaik. Anda berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jangan lupa untuk bersedekah di malam tersebut, ya. Sedekah berlipat ganda pada malam tersebut. Kalau malam-malam ganjil bersedekahlah, ya.
Entah gimana caranya. Bayarin orang-orang itikaf untuk makan sahur, ya. Misalnya, belikan mereka kue, belikan mereka apa ya. Lumayan. Atau kirim uang ke orang tua, malam Lailatul Qadar kirim ke rekening orang tua. Malam Lailatul Qadar beri santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. Ya, kalau Rasulullah SAW malam-malam biasa saja, malam Ramadan lebih semangat infak beliau. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Apalagi 10 malam yang terakhir. Maka jangan lupa untuk banyak bersedekah di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak juga berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, bagaimana kalau kita tidak iktikaf? Bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus iktikaf. Namun saya katakan itu kondisi yang terbaik. Seorang fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Dia putuskan segala hubungan dengan Khaliknya, dengan makhluknya. Dia pusatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dia berusaha mempelajari dan membaca firman-firman Rabb-Nya. Dia berusaha mendengar dalam salatnya perkataan-perkataan Rabb-Nya. Intinya dia berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak itikaf gimana? Ya sudah, kita tidak itikaf, kita bisa beribadah, salat tarawih pulang, berusaha salat tarawih sama imam sampai selesai supaya kita dicatat salat semalam suntuk. Sampai di rumah baca Quran, ya, setengah juz kek, 1 juz kek, kalau ngantuk tidur bangun lagi. Bangun sebentar, bangunkan istri, ya. Masih ada malam 27, masih ada malam berapa? 29. Ya, kita bisa semangat bangunkan istri untuk bangun. Dan sangat diharapkan kata para ulama, malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Sampai Ubay bin Ka'ab bersumpah, demi Allah Lailatul Qadar malam 27. Dan para ulama mengatakan ini yang paling diharapkan. Meskipun yang benar bisa jadi berpindah-pindah, namun yang sangat diharapkan malam 27. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang carilah 7 terakhir. Kemudian ada yang sahabat yang melihat malam 27, ya. Jadi tidak usah banyak teori, praktek saja masing-masing, ya. Repot, ya. Kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal soleh di malam tersebut. Mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.